Kak Joykit di sini. Saya Kak Ira. Saya Kak Ganda. Saya Kak Putra. Masih ingat kan sama kami? Ingat ya. Yeay. Pasti ingat ya. Kangen nggak sih kita sekolah minggu lagi? Kangen, Pasti Kak. kangen ya. Kita juga kangen lihat adik-adik. Tapi kita harus taat pada pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jarak. Yes. Nanti kalau Tuhan izinkan kita pasti kumpul lagi bersama untuk Amin. beribadah. Yes. Sekarang adik-adik siapkan hati, kita mau memuji Tuhan dan beribadah. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih pada hari ini kami bisa ketemu walau lewat online Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap beribadah. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Adik-adik rindu mau memuji Tuhan? Tentunya rindu ya. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik Joykit, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Harus berdiri ya, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Dalam
Adik-adik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Semua adik-adik siapkan hatimu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Putra. Dan sebelumnya kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mau nyanyi, katakan bahwa ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Kau selalu hadir dalam hidup kami. Kau selalu hadir kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, nolongkanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Kau selalu ada buat kami Tuhan. Dan kami ada sampai pada hari ini. Karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sukacita terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup mata kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu,
untuk sepanjang minggu ini Tuhan atas pernyataan Tuhan. Dan saat sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menaruhkan hati dan telinga yang mau dengar-dengaran supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar atau sering membaca suatu ketika Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Nah, tapi Kak Putra sebelum masuk ke firman Tuhan, Kak Putra mau cerita sebentar. Nah, adik-adik gimana perasaannya kalau misalkan adik-adik nanam pohon pepaya? Adik-adik udah kasih pupuk, udah siram, udah masih tanah yang terbaik, tapi berbulan-bulan sampai sekian tahun pohon tersebut tidak menghasilkan buah. Seharusnya kalau kita sudah ngasih tanah yang terbaik, kasih pupuk, terus kita merawat tumbuhan itu, seharusnya dia menghasilkan buah dan kita bisa menikmati pohon pepaya tersebut, buah pepaya tersebut. Tetapi ternyata pohon itu nggak menghasilkan buah sama sekali. Kira-kira perasaan kamu gimana ya? Kalau Kak Putra pasti terus terang ya agak sebel karena nggak menghasilkan buah. Yang ada malah bikin sampah, daun-daunnya pada berjatuhan di sekitar rumah kita. Yang ada malah bikin kita sebel. Nah, kalau Kak Putra di posisi itu, pasti Kak Putra menebang pohon itu dan menanam pohon yang baru. Oke? Nah, waktu itu Tuhan Yesus perjalanannya mau menuju ke kota Betania. Tuhan Yesus pagi-pagi merasa lapar. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus melihat dari kejauhan kira-kira sekian meter ada pohon ara. Nah, apa sih pohon ara itu? Nah, Kak Putra mempelajari pohon ara itu di internet. Ternyata kalau pohon ara itu atau buah ara itu sama seperti buah delima kalau di Indonesia. Dan kandungan yang ada dalam buah ara tersebut ternyata ada 20-30% itu mengandung karbohidrat. Artinya apa? Ketika kalau kita makan satu biji buah ara itu sama kita kayak makan satu biji kentang atau satu biji dengan ubi, karena dia mengandung karbohidrat. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu makan buah ara? Karena itu bisa mengganjal perut kita ketika kita lapar sebelum kita makan besar. Nah, oke. Ternyata setelah Tuhan Yesus sampai kepada pohon ara itu, pohon itu tidak menghasilkan buah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus itu pun mengutuk pohon itu sehingga pohon itu seketika itu juga langsung layu. Murid-muridnya kaget sama Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus sekonyong-konyong mengutuk pohon itu sehingga pohon itu langsung layu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya di ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Oke. Nah, dari firman hari ini kita mau belajar 2 poin. Oke. Pertama, yang namanya tumbuhan atau pohon yang kita tanam, pohon itu seharusnya berbuah. Tetapi kalau dia tidak berbuah, kita sudah merawat, memberikan yang terbaik bagi dia, itu sama aja kita buang-buang waktu. Lebih baik ditebang. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dari setiap kesalahan kita di masa lalu, seharusnya pun kita berbuah seperti murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik pasti ingat ke-12 murid Tuhan Yesus, hidupnya di masa lalu kebanyakan seorang nelayan. Dan satu lagi tokoh namanya Rasul Paulus, yang dahulu dia orang jahat, bahkan penganiaya anak-anak Tuhan.
ternyata ketika dia mengenal Tuhan Yesus, akhirnya dia berbalik, bertobat, dan dia menghasilkan buah yang terbaik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus demikian. Kita harus mempunyai karakter seperti Tuhan, punya pribadi yang baik, kita tidak suka bohong, tidak suka ingkar janji, dan kita juga harus dengar-dengaran apa yang diperintahkan sama orang tua kita misalnya. Nah, yang kedua, kita percaya dengan kuasa perkataan kita. Kak Putra ulangin di ayat yang 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu percaya dengan omongan kamu dan kamu tidak ragu, kamu akan menerimanya. Contohnya misalkan kalau adik-adik saat ini sedang gak enak badan, adik-adik perkatakan dalam diri adik-adik, aku pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik percaya, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan doa adik-adik. Dan banyak hal lainnya yang bisa adik-adik perkatakan dengan hal-hal baik. Nah, hari ini kita mau belajar demikian. Pertama, kita berbuah menjadi pribadi yang baik, memiliki karakter yang baik, sifat yang baik. Dan yang kedua, kita percaya setiap perkataan kita memiliki kuasa kalau kita percaya dengan apa yang kita katakan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kak Putra punya tugas buat adik-adik yang kelas kecil. Ayat hafalannya itu Yohanes 15 ayat 8b. Kak Putra ulangin yang kelas kecil, Yohanes 15 ayat 8b. Nah, yang kelas besar di Yohanes 15 juga, tapi ayatnya yang 16b. Kak Putra ulangin ya. Kelas besar Yohanes 15 ayat 16b. Nah, adik-adik yang udah membuat video ayat hafalan, adik-adik bisa mengirim ke nomor ini. Lalu bisa juga dikirim ke Instagram, lalu tag Instagramnya Joy Kids. Oke, demikianlah ibadah kita minggu ini. Nah, Kak Putra mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi adik-adik yang berhari jadi sepanjang minggu ke depan. Sampai jumpa di ibadah online kita berikutnya. Dadah! Shalom adik-adik Joy Kids, saatnya mengumumkan pemenang PR kesaksian minggu lalu. Ada Evelyn Manuela Siringo-Ringo. Hai kakak-kakak Joy Kids, aku Evelyn. Waktu itu mamaku sakit, aku berdoa, aku kasih mamaku minum sama kasih mamaku obat, terus Tuhan sembuhin, terus mamaku sembuh deh. Bye-bye kakak-kakak Joy Kids. Tahan kaki, bye-bye. Ada Rahel. Salam kakak-kakak Joy Kids, saya Rahel. Bagi saya Tuhan Yesus penolong dan perlindung. Seperti waktu itu papi pulang kerja dan kecelakaan. Lalu ada orang yang lewat, dia membawa papi ke rumah sakit dan menelpon mami untuk ke rumah sakit dan menjaga motor, handphone, dan dompet papi. Jadi bagi saya Tuhan Yesus penolong dan perlindung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Ada Mikael Evander. Hai kakak-kakak Joy Kids, nama aku Mikael Evander kelas 6. Sekarang aku akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kemarin aku sedang membuat pizza. Aku buat pizzanya pertama kali masih gosong, tapi sekarang yang kedua kalinya tidak gosong karena ada Tuhan yang setelah membantuku. Ajaib ya Tuhan, kakak-kakak Joy Kids. Lalu aku periksa pizzaku dan
dan pizzanya tidak gosong karena kebaikannya Tuhan. Oke, itu saja ceritaku kakak Joy Kids. Sampai jumpa. Dan ada Leticia. Shalom teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Aku ingin bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kemarin aku sakit perut sampai-sampai aku muntah. Lalu aku berdoa kepada Tuhan. Aku minta kepada Tuhan supaya perut aku tidak sakit lagi. Besoknya aku tidak sakit perut lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik untuk kami. Teman-teman juga berdoa di rumah supaya tidak kenapa-napa, tidak sakit perut juga. Terima kasih, God bless you. Selamat buat para pemenang. Kesaksiannya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.